والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويحيل علينا من بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قبرها، اللهم نور قبرها، اللهم نور قبرها واسكنها في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وغائبنا وشاهدنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته. نسألك اللهم يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم بالسر وبحق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam kehadiran Nabi kita yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati pemerintah Kota Bitung yang telah diwakili Bapak Lurah, anggota Dewan Bapak Nasr Badoa, Sohibul Ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Abdul Latif Tahir, Bapak Ibu, para pekabung pelayat yang dimuliakan. Pada hari ini kami diminta untuk menyampaikan beberapa peringatan tentang kematian. Peringatan ini ditujukan kepada saya dan kepada kita yang hidup, karena almarhumah telah melihat, merasakan, dan insya Allah akan melakukan perjalanan menuju hariban Allah Rabbul Izzah. Kematian yang dialami oleh almarhumah adalah kematian yang kedua kali menurut Al-Quran. Quran surah Al-Ghafir ayat 11 mengatakan, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang durhaka di kala hidup berkata, Rabbana amattana thnataini fa ahyaytana thnataini fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Berkatalah orang-orang yang durhaka sepanjang hidupnya ketika ia berada di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa kata dia? Tuhan, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau pun telah hidupkan kami 2 kali. Dengan kematian yang 2 kali, kehidupan yang 2 kali, hari ini di hadapan Engkau kami baru tahu berapa banyak kesalahan yang kami buat dan begitu sedikit kebaikan yang kami lakukan. Mana sebagai logikanya, mari kita lihat. Ketika kita belum dilahirkan ke alam dunia, itu namanya alam ketiadaan. Mati artinya ketiadaan. Dan almarhumah mengalami kematian yang pertama ketika belum dilahirkan, dan kehidupan pertama ketika beliau hidup selama 70 tahun lebih. Itulah kehidupan yang pertama. Hari ini almarhumah mengalami kematian yang kedua kali, karena tidak ada lagi kematian yang ketiga. Yang ada hanya kehidupan yang abadi kelak di alam baka nanti. Oleh sebab itu, peringatan kematian tidak ditujukan kepada almarhumah, tapi kematian ditujukan kepada Anda dan saya yang hidup. Apa dan bagaimana nanti kita ketika kita berada seperti almarhumah hari ini. Dulu, wahai ibu, engkau dipanggil ibu oleh anak-anakmu.
Dulu ketika engkau hidup, engkau disapa nenek oleh cucu-cucumu, dan kini engkau dipanggil untuk yang terakhir kali di depan keranda, di depan rumahmu. Inilah panggilan terakhir yang akan diucapkan oleh keluarga yang selama ini ia cintai. Kita pun kan seperti itu kelak nanti. Ada panggilan awal ketika baru lahir, dan ada panggilan terakhir untuk selama-lamanya. Harapan kita yang hidup, semoga apa yang dilakukan almarhumah sebagai satu kebaikan diridhoi dan mendapat balasan di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Segala khilaf dan salah, semoga Tuhan yang pengampun lagi penyayang memberi ampunan dan kasih sayangnya. Itu doa kita yang hidup kepada yang mati. Yang terakhir, ibu, bapak, ada suami istri tertidur di kamar yang sama, di bawah plafon kamar yang sama, dinding kamar yang sama, suami dan istri tidur bersama. Namun ketika menjelang tengah malam, dua keadaan di tempat yang sama mengalami mimpi yang berbeda. Istri mengalami mimpi yang mungkin mimpi yang mengerikan yang dia tidak suka ketika tidur mengganggu tidurnya. Dan suami ketika menyadari istri menggigau di tempat tidur, suami berkata dan berusaha membangunkan istrinya sambil berkata, "Mama, bangun, apa yang terjadi?" Kata mama, "Alhamdulillah, papa bangunkan di saat-saat yang genting." Kenapa? Mama mengalami mimpi buruk. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa ada suami istri yang diikat tali cinta dan kasih sayang dan diridhoi oleh sekian banyak orang ketika mereka menikah, namun ketika tidur mereka mengalami mimpi yang berbeda? Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Tuhan yang menciptakan, Dia yang mewafatkan orang yang ketika datang kematian atasnya, termasuk orang yang tertidur pun dimatikan dalam waktu sesaat. Mati dialami oleh kita yang hidup setiap malam. Namun kematian Allah kembalikan pada esok harinya, kita bangun dalam keadaan sehat. Untuk apa sehat itu? Tuhan berkata, terserah Anda. Sehat hari ini akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan manusia, atau engkau akan taat kepada Allah dan manusia. Setiap matahari terbenam ada tanggung jawab yang harus kita perhadapkan kelak di yaumil mahsyar di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, mimpi yang dialami itulah sakratul maut pada kematian yang kedua. Sehingga orang, suami, istri, anak, siapapun yang mencintai calon mati tidak pernah melihat dan merasakan seperti apa kematian yang sedang dialami oleh bakal yang mati nanti. Sebagaimana seorang suami tidak mengerti bagaimana buruknya mimpi yang dialami oleh istri yang ia cintai selama ini. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang sehari-hari terjadi. Yang sehari-hari itulah kebesaran Tuhan yang ingin diperlihatkan kepada manusia, bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa untuk segala sesuatu. Yang disukai atau tidak disukai oleh manusia, pasti kehendak Tuhan yang akan berlaku, bukan keinginan manusia. Oleh sebab itu, sebagai peringatan kematian yang terakhir bagi saya dan bagi kita semua, mari sama-sama kita memperbaiki keadaan diri kita, memperbaiki situasi suasana hati kita, jaga hubungan silaturahim, bangun hubungan dengan sesama manusia, dan bangun hubungan dengan Allah Tuhan yang menciptakan. Kita boleh berbeda keyakinan, namun kita mempunyai satu keyakinan yang sama. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang kita sembah dan kita puja di setiap saat. Semoga apa yang bermanfaat ini bagi diri saya dan kita semua berlaku pula bagi almarhumah yang kelak nanti akan dikebumikan. Harapan doa dari keluarga, semoga kehadiran kita juga merupakan satu tanda ketulusan dan keikhlasan kita mendoakan almarhumah. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.